Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mana? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Baik, hari ini kita masuk pada mata pelajaran fikih. Sebelumnya saya minta kepada teman-teman sekalian untuk merapikan tempat duduk serta memasukkan buku yang tidak berkenaan dengan mata pelajaran fikih ke dalam laci. Oke, selanjutnya saya cek kehadiran dulu. Almira Salsabila Sulaiman, Alfiani Maulidina Rauf, Kirana El Fariza, Nazwa Nur Inayah, Nazwa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita masuk pada materi yang mungkin masih berkenaan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sholat, di mana di sholat tersebut ada syarat-syarat dan rukun-rukun. Termasuk dia harus syarat sah sholat, diantaranya ada pertama bersuci. Jadi materi kita pada siang hari ini yakni bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, atau yang kita kenal dengan kata taharah. Selanjutnya saya akan membacakan dulu terkait tujuan pembelajaran dalam materi taharah. Yang pertama, menjelaskan makna bersuci dari hadas dan najis. Terus yang kedua, menjelaskan melaksanakan bersuci secara benar. Terus menjelaskan jenis-jenis hadas dan najis. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang berkenaan dengan materi taharah. Di sini ada video tentang materi taharah. Tapi sebelum kita menonton video yang sudah saya siapkan, saya ingin bertanya dulu terkait apa yang kalian ketahui tentang perbedaan hadas dan najis. Antara hadas dan najis, ada yang tahu? Apa? Najis kotor atau suatu benda yang kotor yang menjelaskan karena ibadah yang najis seperti suci. Bagus, berikan ampun dulu untuk. Oke, selanjutnya ada yang tahu? Silakan. Hadas artinya suatu peristiwa atau suatu yang terjadi menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam diri. Oke, berikan ampun untuk. Jadi perbedaan antara najis dan hadas ialah, kalau najis tadi kotoran atau bendanya, kalau hadas keadaan seseorang ketika dia tidak atau ketika dia terkena najis.
Jadi terkena najis berarti dia tidak suci. Ini dia sedang berhadas atau keadaan seseorang Tidak suci. yang tidak suci yang mengakibatkan sholatnya atau ibadah-ibadahnya. Tidak sah. Oke, mari kita simak selanjutnya tentang video pembelajaran dalam materi total. Saya akan menjelaskan untuk maksudnya. Yang pertama yaitu air. Ini itu video pembelajaran yang membahas tentang materi toharo. Tadi sudah menjelaskan tentang berapa macam najis. Dari video tadi apa yang kalian tangkap? Atau ada pertanyaan terkait materi dari video tadi? Kira yang bertanya, saya mau bertanya. Tadi disebutkan, oke, ada kira yang bertanya. Tadi disebutkan dalam video bahwa najis itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, selanjutnya tadi dia sudah menyebutkan ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladah, ada najis mutawasito. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tiga? Silakan, Alfiani. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan seperti air laki. Lalu najis mutawasifah, najis yang pertengahan atau sedang seperti kotoran manusia. Najis mughalladah, najis yang berat seperti jilatan anjing. Cara membersihkan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kita upload untuk. Oke, selanjutnya saya akan bagi per kelompok. Saya akan bagi 4 kelompok ya dalam kelas ini. Nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya saya bagikan di sini kelompok 1. Saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dikerjakan dengan teman-teman apa saja yang berkaitan dengan gambar tersebut, dari bentuk najisnya apa atau cara membersihkannya, dia termasuk dalam najis yang berat, ringan ataupun sedang. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Paham kan tentang ini? Dari jenis hadas atau najis. Najis apa, cara menghilangkannya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa, itu ditulis di kolom. Oke, sudah? Sekarang kita akan mengumpulkan apa yang kalian sampaikan dalam LKPD tersebut. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Silakan dipresentasikan apa yang kalian dapatkan. Tidak, di sini saja. Baik, penjelasan singkat tentang bersuci dari hadas dan najis.
Najis adalah kotoran menurut istilah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Hadas adalah menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam ibadah. Hadas kecil, contoh kentut atau BAB, bersucinya dengan cara berwudu. Hadas besar, hubungan suami istri atau haid dan lain-lain, bersucinya mandi junub atau tayamum. Najis terbagi menjadi 3, mukhafafah, mutawasita, dan mughalazah. Bersihkannya dibasuh air 7 kali atau dengan tanah. Enggak. Kan memperhatikan apa yang ditulis dalam RKPD-nya. Penjelasan singkat dari gambar di sini. Seorang anak laki-laki yang bermimpi buang air kecil dan terbawa sampai di dunia nyata. Gambar ini termasuk najis mutawasita dan tergolong najis ainiyah karena terlihat wujud, warna, dan baunya. Cara menghilangkannya dengan menghilangkan wujud, warna, dan bau dari najis tersebut dengan dibasuh air sehingga sifat tersebut benar-benar hilang. Baik, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Ada yang membahas tentang pengertian hadas dan najis, ada yang membahas tentang contoh dari najis mutawasito, ada yang membahas tentang hadas besar, dan ada juga yang membahas tentang wudu. Itu semua termasuk dalam cara-cara bersuci ataupun termasuk dalam materi yang kita bahas sekarang, yaitu materi toharo. Materi apa? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok lain. Tidak ada? Silakan. Bagaimana cara Untuk kelompok 3. Silakan. bagaimana cara membersihkan hadas Najis. Bagaimana cara menghilangkan, cara mensucikan dari najis mutawasita? Oke. Silakan kelompok 2 ditanggapi. Cara membersihkan najis mutawasito. Ada di buku dan mungkin ada catatan kalian. Hilangkannya dengan menghilangkan wujud, warna, dan bau dari najis tersebut dengan dibasuh air sehingga sifat-sifat tersebut benar-benar hilang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas ya. Jadi cara membersihkan dari najis mutawasito ainiyah atau yang najis yang terlihat itu tadi sudah dijelaskan bahwa dengan cara membersihkannya atau menghilangkan warna dan baunya yang terkena di pakaian-pakaian kita. Paham? Paham. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Oke, sekarang saya mau bertanya. Tadi saya melihat dari kelompok 2 menjelaskan tentang mimpi basah ya. Tadi menyebutkan bahwa dia termasuk dalam najis mutawasito. Sedangkan tadi juga disebutkan bahwa cara menghilangkannya apa tadi? Saya akan luruskan kembali bahwa apa namanya mimpi basah itu dia termasuk najisnya najis sedang, najis mutawasito. Cara menghilangkannya dicuci dan dihilangkan tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Terus orangnya atau orang yang sementara berhadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi wajib. Jadi najisnya najis mutawasito, dia orangnya atau yang pelakunya yang berhadas besar itu cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Mungkin itu dari materi yang sudah saya terima dari kalian.
Terus kelompok 1 juga menjelaskan tentang wudhu, yang sudah bagus. Baik, tadi masing-masing kelompok sudah menjelaskan apa yang mereka ketahui dan sudah dituliskan dalam LKPD. Sekarang kesimpulan dari materi taharah tadi, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa najis itu adalah bentuk atau kotoran yang menempel pada diri seseorang. Tidak misalnya terkena kencing ataupun kotoran-kotoran lainnya. Sedangkan hadas ialah keadaan tidak suci seseorang. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Najis pun terbagi menjadi 3. Ada najis mutawasito, najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasito, najis sedang, dan najis mughallazo, najis besar. Masing-masing pun beda cara mencucikannya. Kalau najis mukhafafah itu najis yang tergolong ringan. Jadi tugas yang saya berikan tadi tidak ada halaman 22 dan esai 5 nomor. Silakan kalian kerjakan di asrama. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan periksa. Paham? Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terakhir, mungkin ada yang dapat memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk juga sudah teman-teman kelompok sudah menjelaskan tadi. Apakah ada yang dapat memberikan kesimpulan sebelum kita menutup pembelajaran kita? Oke, silakan Kinara. Taharah diperagakan adalah bersih atau bersih. Sementara materi istilah, taharah adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membatalkan. Taharah dibagi menjadi 2, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Air suci yang paling utama adalah air. Selain air bersuci yang lain yaitu debu, batu, tisu, dan benda-benda lain yang kotor. Jadi itulah tadi kesimpulan dari teman kita. Tujuan dari kita mempelajari materi ini, kita jadi bisa tahu bagaimana cara membersihkan diri kita ketika terkena najis. Terus kita tahu najis apa yang sementara terkena kepada kita, atau kita sementara berhadas kecil atau hadas besar. Kita sudah tahu cara membersihkannya seperti apa, sehingga ketika melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat, tawaf, kita bisa menjaga diri kita agar ibadah kita juga bisa lebih sah atau bisa lebih bernilai, karena kita sudah bisa menjaga kebersihan serta kesucian dari diri kita sendiri. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan kafaratul majelis. Bila kita hidayah.